Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam mempelajari firman Tuhan Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 26 sebagai berikut. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 25. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya mereka dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ia Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah ini adalah doa syafaat Tuhan Yesus. Yesus berdoa syafaat kepada murid-muridnya, juga kepada orang percaya, kepada saya, dan kepada kita semua. Doa syafaat Tuhan Yesus ada 3 hal. Pertama, Yesus berdoa supaya murid, orang percaya menjadi satu. Yang kedua, setiap orang percaya ada di dalam Yesus, di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, supaya jemaat hidup di dalam kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kenapa begitu penting bersatu? Supaya jemaat tidak terpecah belah. Kenapa perlu bersama-sama dengan Yesus? Karena Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya di sorga, maka rumah kekal orang percaya adalah di sorga bersama-sama dengan Yesus. Kenapa perlu mengasihi? Karena kasih menutup dosa, dan Yesus adalah kasih, maka pengikut Yesus Kristus hendaklah saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar doa syafaat. Doa syafaat itu adalah berdoa atas nama orang lain di perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa syafaat itu artinya berdoa atas nama orang lain. Dalam perjanjian lama berdoa melalui Abraham, Samuel, Yeremia, Musa, Hizkia, Yehezkiel, Daud, Elia, dan Daniel. Dalam perjanjian baru berdoa atas nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya doa kita selalu kita akhiri berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi jembatan antara manusia dengan Allah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, doa syafaat itu meliputi banyak hal, yaitu berdoa untuk teman, berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk musuh, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk berbagai planning. Doa itu adalah
berbicara dengan Allah, manusia berbicara dan Allah mendengar. Sebaliknya, ketika firman Tuhan disampaikan, Allah berbicara, manusia mendengar. Untuk itu ketika Allah berbicara, perlu ada fokus keseriusan bagi manusia untuk mendengar, supaya kita memahami dan kita menerima dan dapat melakukan firman Allah. Doa itu juga adalah bernapas. Selagi kita bernapas, maka kita harus berdoa. Demikianlah pentingnya berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, dan bukan saja untuk orang-orang yang mengasihi kita, tetapi juga untuk musuh kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah kita percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita? Jawaban doa ada 3 hal, iya, tunggu, dan tidak. Apabila sudah cocok dan berkenan, Allah akan mengabulkannya. Dan bila memang belum, tunggu. Dan bila memang itu tidak pantas untuk saudara dan saya, maka Allah mengatakan tidak. Tempat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau Allah Yesus Kristus punya tempat untuk berdoa, maka saya dan saudara di mana tempat berdoa? Tempat berdoa yang Yesus ajarkan adalah di kamar, di gereja, di rumah kita, dan di mana-mana. Berdoa itu penting, karena itu Yesus mengajar muridnya berdoa. Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13. Sedangkan di Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap anak yang meminta kepada orang tuanya pasti diberikan, apalagi Bapamu yang di surga. Sedangkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita dapat ambil pelajaran dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sudah kita pelajari bersama? Pertama, kalau Tuhan Yesus Kristus pun berdoa, maka kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berdoa. Selama kita masih bernapas, kita harus berdoa. Selagi kita bisa berbicara dengan baik, kita harus berdoa. Berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan Allah. Kalau Bapa kita memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, berarti Bapa di sorga juga memberikan lebih baik kepada kita, lebih baik dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Kalau Tuhan berdoa untuk orang-orang yang termasuk menyalibkan Dia, maka kita juga dapat berdoa kepada musuh kita, bukan hanya kepada sahabat kita. Dan kalau Tuhan Yesus mempunyai tempat untuk berdoa di Taman Getsemani, maka kita juga harus mempunyai tempat doa di rumah kita masing-masing, supaya betul-betul hidup kita ini adalah hidup yang meneladani Tuhan Yesus, dan kita boleh menjadi satu, dan tempat kita ada dalam kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, ada tetap di dalam kasih, dan kita semua menjadi warga kerajaan Allah. Shalom.